Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan penjelasan atau video tentang kata motivasi yang ada di dalam bahasa Jawa. Nah, tentunya kita sebagai orang Jawa itu tentunya harus nguri-nguri budaya Jawa. Ya, harus melestarikan budaya Jawa. Apapun itu bentuknya, baik dari kata-kata, bahasa, ataupun motivasi-motivasi yang itu dapat membangun peradaban baru, membangun masa depan yang lebih baik. Maka kita perlu gunakan juga tidak hanya bahasa Indonesia kata motivasinya atau mutiaranya, tetapi kita juga bisa menggunakan bahasa apapun, Jawa, Arab, Inggris, dan sebagainya. Yang penting adalah, saya sudah bilang dari awal, yang penting kuncinya adalah semua kata-kata yang ada itu benar-benar membangun diri kita yang lebih baik. Membangun diri kita yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna, menjadi orang yang berpikiran positif, dan lain sebagainya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini tentunya saya akan berbagi tentang penjelasan yang ada di dalam kata-kata atau tembung Jawa. Oke, saya ambil dari nomor 3, yaitu becik ketitik olo ketoro. Nah, ini sangat banyak sekali peribahasa ini yang muncul biasanya bagi orang Jawa pun juga banyak yang sudah mengerti, sudah tahu apa artinya becik ketitik olo ketoro. Kalau dalam bahasa Indonesia nya becik ketitik, becik itu adalah kebaikan. Jadi, perbuatan baik akan selalu dikenali. Becik ketitik olo ketoro, dan perbuatan buruk nantinya juga akan diketahui juga. Jadi namanya orang yang berbuat baik itu pasti tahu, pasti kelihatan. Dan sebaliknya juga orang-orang yang berbuat buruk itu juga pasti diketahui juga. Dan tidak mungkin perbuatan baik atau perbuatan buruk itu bisa tidak kelihatan. Hanya tersembunyi itu tidak akan bisa. Semua jelas pasti. Ini perbuatan baik dan ini perbuatan buruk. Dan juga tidak ada pencampuran antara baik dengan buruk. Tidak bisa baik dengan buruk itu tidak menjadi satu, tidak bisa. Maka dari itu ketika kita melakukan perbuatan baik, maka itu juga akan dikenali, tahu orang itu bahwa kita melakukan perbuatan baik. Dan juga begitu juga perbuatan buruk itu nantinya juga akan kelihatan. Karena sebaik-baik apapun maling nggak ngaku itu pasti akan ketahuan juga. Nah, seperti itu ibaratnya ya, seburuk apapun, sebaik apapun pasti itu akan diketahui oleh orang. Karena maka dari itu semua sudah jelas ketika kita melakukan perbuatan baik ya kan kepada orang, maka orang tersebut juga akan merasakan kebaikan dari kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan buruk pada orang lain, orang tersebut juga akan merasakan keburukan yang kita lakukan. Jadi saya kira ini sangat jelas kan, ya kan? Jadi bagi orang Jawa, perbuatan baik itu sangat dikedepankan, benar-benar dianggah ungguh, tata krama, sopan santun itu selalu didepankan, selalu didahulukan. Karena apa? Karena orang itu terlihat dari bagaimana dia misalnya dalam tata krama dan sopan santun, bagaimana orang Jawa itu selalu menyapa ketika lewat di depan orang, monggo dan sebagainya seperti itu. Tentunya hal ini juga berlaku di beberapa suku yang lain yang tidak hanya suku Jawa saja, tetapi bahwa biasanya yang terjadi adalah di masyarakat Jawa, terutama yaitu di masyarakat Jawa Timur, saya sendiri di Jawa Timur, maka sopan santun, tata krama, walaupun dalam bentuk sapaan itu sangat dikedepankan ya, daripada perbuatan buruknya. Tentunya semuanya itu akan terlihat, bukan? Dari awalnya saja sudah menyapa, itu adalah sesuatu yang positif bagi kita. Kamu menyapa depan orang, maka orang tersebut akan
sudah memberikan penilaian terhadap kita, kesan pertama itu dengan cara yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita lewat di depan orang, tapi kita tidak mau menyapa mereka, ini yang akan membuat mereka mempunyai penilaian yang berbeda. Nah, ini perbuatan buruk sudah kelihatan. Ya kan, lewat di depan orang, tapi tidak nyapa, tidak ngapa-ngapain, seakan-akan dia tidak kenal. Nah, inilah perbuatan buruknya kelihatan. Maka dari itu, kita kembalikan becik ke titik, olok ke toko. Maka dari itu, kita sebagai orang Indonesia harusnya lebih mengedepankan kepada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang mengedepankan sopan santun, tata krama, dan seperti itu. Akhirnya semuanya akan kelihatan. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu kakek duduk kurang udah. Kakek duduk itu terlalu banyak duduk. Kalau kita di Indonesia kan ya, kakek duduk itu adalah sebelum hujan itu ada petir. Nah, ada petir itu. Kebanyakan petirnya menyambar-nyambar, tapi tidak hujan sama sekali. Nah, itu ibaratnya dalam bahasa Indonesia itu adalah terlalu banyak bicara, namun tidak pernah memberikan bukti. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya. Banyak ketika rapat misalnya, kita bisa contohkan ketika rapat. Rapat itu banyak sekali teman-teman atau dari anggota rapat itu yang mengajukan sebuah pendapat diajukan A, B, C, seakan pendapatnya luar biasa dan diterima dengan baik oleh anggota-anggota yang lain. Tapi pada akhirnya, ya kan, walaupun dia yang memberikan usulan, tapi dia sendiri yang tidak mau kerja. Nah, ini permasalahannya. Ketika ada usulan untuk apa? Untuk mengadakan, misalnya untuk mengadakan acara, maka kita butuh dana. Dana ini harus kita support dari orang ini. Tetapi dia sendiri yang mengusulkan itu, dia tidak mau ikut, ya kan, menyumbang dan sebagainya. Nah, inilah seperti ini, ya kan, kakek duduk kurang udan, itu seperti itu. Jadi orang yang banyak bicaranya tapi tidak pernah terbukti. Dan juga mungkin juga tidak semua ya, tapi ada beberapa yang penceramah juga seperti itu, ya kan. Ada yang dia menyuruh A, B, C, dan E untuk dan sebagainya, tapi di balik itu, ya kan, dia tidak pernah mengerjakannya. Nah, itu pun juga tidak hanya penceramah ya, tapi juga kita ketahui ada anggota-anggota DPR, oknum dan sebagainya itu yang mereka itu kampanye sebegitu banyaknya, tapi pada ujung-ujungnya ketika sudah dipilih dia tidak pernah merealisasikan apa yang direncanakan. Nah, itu kan seperti kakek duduk kurang udan, itu maknanya seperti itu. Nah, jadi cukup sekian ya. Bisa saya simpulkan bahwa kita sudah belajar yang pertama becik ke titik olok ketoro, bahwa kita depankan perbuatan baik dan perbuatan yang jelek itu kita jangan sampai melakukannya, atau paling enggak kita selalu iringi dengan perbuatan jelek yang kita lakukan itu selalu kita iringi dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik ini akan mengikis perbuatan buruk kita. Kita fokus kepada perbuatan baik karena semuanya nyata, semua pasti dikenali, baik dikenali, tidak baik juga dikenali. Akhirnya lebih mending yang baik itu dikenali semua daripada kita menunjukkan yang buruknya. Oke, yang kedua yaitu kakek duduk kurang udan. Maka dari itu kita walaupun kita itu usul, tapi kita juga kalau bisa bekerja. Kita benar memberikan janji, tapi janji itu harus ditepati. Tidak hanya dalam pembicaraan saja, tidak hanya dalam mulut saja, tapi semuanya harus dibuktikan secara nyata. Ya, dibuktikan secara nyata, diaplikasikan. Terutama yaitu ketika kita mau mencalonkan jadi seorang pemimpin ya, janji-janji yang mungkin pasti kita akan kasih kepada mereka itu kita harus benar-benar merealisasikannya sehingga tidak akan duduk kurang udan. Ya, dan saya kira cukup itu sekian ya. Semoga ini bermanfaat ya. Di sini saya hanya memberikan ya petuah-petuah agar kita sama-sama bisa memperbaiki diri kita sendiri.
kita bisa introspeksi terhadap diri kita sendiri, akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.